Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Masih di awal minggu bulan Juli. Kita mau belajar bagaimana kehidupan yang dikasihi dan diberkati Tuhan ini. Kita juga bisa melayani Tuhan untuk menghasilkan karya besar bagi kemuliaan namanya. Tema hari ini adalah kecil tetapi besar maknanya. Bacaan firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Engkau mengaruniakan kehidupan yang baik bagi kami. Biarlah kami juga boleh melayani Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami yang kecil tetapi bermakna besar bagi kerajaan Allah. Sehingga boleh banyak membawa jiwa datang kembali kepada Engkau. Kiranya Engkau akan berkarya, berfirman kepada kami dan memberkati kami dengan kehidupan baru. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia juga dilayakkan, membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar, dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seorang anak gadis, dia akan wisuda sarjana. Lalu dia mengambil sehelai kain dan ditunjukkan pada ibunya. Ini modelnya apa ya, Ma? Nanti aku jahit sendiri supaya bisa dipakai pada malam perpisahan. Lalu mamahnya yang duduk di kursi roda cuma diam saja, lihat anaknya. Lalu menunduk. Nah, anaknya tanya lagi, Ma, ayo ngomong. Aku tahu Mama bisa ngomong walaupun tidak jelas. Bicaralah. Nanti aku yang gambar. Ini seperti apa bagusnya? Mama pandai kok, Mama pintar. Kenapa demikian? Karena sang ibu sebelum kena stroke itu adalah seorang penjahit baju yang terkenal sekaligus desainer yang pandai. Jadi kalau dia lihat kain, lihat orang, langsung dia bisa mendesain dan sangat bagus. Satu demi satu langganannya itu nggak ada yang sama modelnya. Ya. Kainnya bisa sama, tetapi modelnya nggak sama. Oleh karena itu langganannya sangat banyak. Tetapi setahun yang lalu dia terkena stroke dan dia cuma bisa duduk di kursi roda. Omongnya tidak jelas, tangan kanan juga tidak bisa digerakkan dengan sangat baik. Nah, anak ini meminta ibunya mencoba menjelaskan desain yang bagus. Tapi ibu itu merasa tidak berguna, tidak berdaya, lalu dia nunduk sambil nangis. Akhirnya anaknya juga ikut nangis sambil melempar baju itu dan mengatakan, sudah, aku tidak mau ikut perpisahan. Mama aja tidak mau bantu. Kain itu ditaruh di kursi dekat ibunya ya. Lalu anak itu masuk kamar dan nangis. Ibu itu juga nangis. Dia merasa sedih. Biasanya dia bangga, anaknya paling cantik, desain paling bagus. Sekarang tidak bisa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, ibu itu mengayuh kursi rodanya, ya. Lalu dia duduk di meja jahit. Dia coba cari kertas dengan kedua tangan. Di tangannya ditopang, yang satu dengan tangan yang lain. Dia mencoba menggambar. Anaknya di kamar mendengar suara. Ada kursi roda jalan. Dia mau keluar, kaget. Ternyata ibunya itu kok sudah ada di meja gitu ya, meja tempat biasa dia kerja. Anak itu cuma diam, lihat saja. Akhirnya anak itu nggak tega. Lalu mendekati ibunya dan membantu ibunya. Sambil memeluk ibunya dari belakang, anak itu memegang tangan ibunya. Coba Mama gambar ke arah mana aku bantu. Ya, supaya terjadi desain. Akhirnya terjadi desain dengan susah payah. Berjam-jam. Tetapi anak dan ibu itu akhirnya saling berpelukan, menangis, dan anak itu mengatakan, aku yakin Mama masih bisa. Jangan putus asa. Nah, saudara, cerita ini menarik. Kenapa? Karena anak itu cuma menyampaikan berita kecil. Mama masih bisa, Mama punya Tuhan, Mama jangan putus asa.
Dan itu yang membangkitkan semangat ibunya, dibantu oleh anaknya, jadilah desain yang bagus. Anak itu sudah bisa memotong, bisa jahit. Akhirnya memang rok itu jadi dengan sangat bagus. Saudara-saudara, di dalam surat 1 Timotius ini juga dikatakan bagaimana Timotius dinasihati oleh Rasul Paulus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan walaupun dia bukan rasul besar, nama besar, yang kecil dilakukan. Tetapi dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan pimpinan roh, dengan karya-karya yang mampu dilakukan, maka apa yang dilakukan kecil itu bisa menghasilkan karya besar. Dan ini sangat menarik. Firman Tuhan mengajarkan supaya Timotius ingat, walaupun dia masih muda, jangan dia merasa malu dengan kemudaannya untuk berkarya bagi Tuhan. Walaupun dia masih muda, jangan dia merasa kecil hati, tetapi berkaryalah dengan apa yang baik yang Tuhan karuniakan. Usia tidak lagi menjadi patokan untuk menyatakan karya Allah yang besar. Oleh karena itu sekarang kita juga belajar dari firman Tuhan ini, bahwa kepada kita semua usia berapapun, dalam kondisi apapun, Tuhan mengaruniakan perkataan yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, sukacita baik. Oleh karena itu pergunakan semua yang baik ini bagi kemuliaan Tuhan. Kita yang sehat, gunakan waktu yang baik ini bukan cuma sekedar senang-senang jalan-jalan cari uang. Ya, itu boleh, tetapi juga ingat, kita dipanggil untuk memberikan karya besar bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit seperti ibu tadi ya, tidak lagi bisa utuh berjalan atau bekerja. Jangan kita merasa tidak bisa apa-apa, aku sudah begini, aku sudah tidak mampu. Jangan. Tetapi yang kecil masih bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk menghasilkan karya besar. Ibu tadi akhirnya bisa membuat desain yang bagus, anaknya bangga, bahkan kemudian pelanggannya mulai datang lagi. Tolong didesain, anaknya yang potong dan jahit. Mereka bisa dapat uang lagi. Nah, ibu itu dibantu. Lama-lama tangannya jadi lemes lagi. Nggak selalu harus dituntun oleh anaknya. Dia mulai bisa menggaris, dia mulai bisa memikirkan desain, dia bisa menggambar sendiri. Nah, itu kan keajaiban karena dia menghasilkan berkat-berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, artinya dia mau menghargai tubuh yang sudah tidak baik ini untuk tetap bisa berkarya. Oleh karena itu kepada kita yang masih bisa berkarya, berkaryalah. Tidak ada tubuh yang tidak bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Di usia berapapun, di saat seperti apapun, jangan kita merasa tidak bisa. Sekalipun kecil, berkaryalah besar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami merasa tidak mampu, tidak bisa, dan kami sedih, kami kecewa. Tetapi kami tidak melihat penghargaan Tuhan yang besar bagi kami, kehidupan dan karunia-karunia yang Kau berikan. Sukacita, perkataan baik, pikiran baik, harapan baik, itulah yang membangun semangat kami untuk kami boleh terus berkarya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menopang kami, dari yang kecil kami bisa menghasilkan karya yang besar. Biarlah Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.